Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Nuril Faridatul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau yang bersifat ilmiah, yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi adalah yaitu yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa dalam terjadi. Yang kedua yaitu deretan penjelasan. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga cukup mencangkup akibat dan dampak yang ditimbulkannya. Dan yang ketiga yaitu interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar aspek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, yaitu ada ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Nah, penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Ada lagi, dan yang kedua yaitu logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoretis. Selanjutnya yaitu objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. Selanjutnya yaitu bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Dan yang terakhir, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja.
Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan POV. Berikut ciri-ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia, merupakan negara kepulauan. Ada yang kedua, yaitu kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Selanjutnya yaitu keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Selanjutnya yaitu ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Dan yang terakhir, kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Berikut langkah-langkah menulis teks eksplanasi, yaitu yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Dan yang kedua, membuat rancangan kerangka. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat yaitu mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan yang terakhir, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks eksplanasi. A. Dapatkah kamu memahami dan mengidentifikasi isi di teks tersebut? Mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi? Teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena menjelaskan suatu peristiwa, yaitu terbentuknya Candi Borobudur. Berikut yaitu penjelasan berdasarkan struktur teks eksplanasi. Berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum. Pada teks tersebut diawali dengan paragraf dijelaskan secara umum mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha yang terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Kemudian, teks dilanjut dengan deretan penjelas yang berisi perincian bentuk dan hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 x 123 meter yang tersusun atas 100 stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Pada 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemuaraan.
Teks pun ditutup dengan bagian interpretasi atau penafsiran dan simpulan dari pertanyaan utama, yaitu mengapa Candi Borobudur menjadi warisan dunia. Pada 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Selanjutnya yaitu buatlah teks eksplanasi dengan bertema bebas, secara individu, dan serta mencantumkan struktur dengan benar. Terima kasih, selamat mengerjakan.